Kamu punya nggak sih temen yang suka ikut lomba sana-sini nggak ada capeknya? Atau bisa jadi itu kamu? Nah, kenalan dulu yuk dengan bakat competition. Seperti namanya ya, competition, kompetisi. Dia ini adalah pribadi yang kompetitif. Dia ini selalu ingin jadi pemenang, selalu pengen jadi yang terdepan, dan dia ini mengukur kemajuan dirinya dengan membandingkan dengan kemajuan orang lain. Dia selalu pengen jadi lebih baik dari orang lain. Bukan tentang prosesnya ya untuk mencapai itu, tetapi lebih ke hasilnya. Makanya nih, dia ini biasanya membandingkan dulu kemampuannya dengan kemampuan orang lain, lalu dia bisa nih menyusun strategi gimana dia bisa memenangkan hal itu, menang dari lawannya. Selain itu, dia ini juga bisa menstimulasi dirinya sendiri maupun orang lain untuk mencapai performa tinggi juga. Jadi kompetisinya bisa jadi nggak cuman kompetisi individu aja, tapi individu kelompok di mana dia terlibat di dalamnya. Sebagai seorang dengan bakat competition, dia ini punya kebutuhan untuk punya pesaing sebagai pembanding. Kalau misalnya bukan dalam konteks perlombaan, kalau perlombaan kan jelas ya lawannya siapa. Tapi kalau misalnya di luar konteks perlombaan, misalnya di kantor, nah mungkin ini dia bisa mungkin mencari orang lain untuk dia saingi. Mungkin secara diam-diam ya, kayak oh aku pengen nih lebih oke daripada karyawan itu misalnya. Nah dia itu juga punya kebutuhan untuk dukungan, untuk didukung supaya bisa lebih baik. Antisipasinya atau sesuatu yang perlu diantisipasi ya, diwaspadai oleh yang punya bakat competition ini adalah meskipun sudah berusaha maksimal, si bakat competition ini biasanya tidak akan merasa berhasil kalau misalnya ada orang lain yang lebih unggul. Karena dia itu nggak suka menjadi nomor 2, pengennya jadi yang terbaik. Lalu, hal yang perlu diantisipasi lainnya adalah mengira perbandingan ini, mengira kompetisi akan memotivasi semua orang. Padahal setiap orang itu punya motivasi masing-masing ya untuk menjadi yang terbaik. Tapi dengan perbandingan-perbandingan ini nggak semua orang nyaman nih. Jadi itu juga hal yang harus diwaspadai oleh bakat competition. Terus juga nih, kalau misalnya dia berada di circle yang memang tidak mementingkan kualitas dan mungkin si bakat competition ini tidak aware dengan itu, bisa jadi dia bisa merasa puas menjadi yang terbaik di tengah standar yang rendah atau yang biasa-biasa aja. Jangan sampai nih jadi jago kandang ya. Nah, bisa banget nih diatasi dengan cara-cara mengembangkan bakat ini. Misalnya nih, dengan memilih level persaingan yang realistis untuk dimenangkan. Atau kalau misalnya berkaitan dengan circle yang tidak menganut standar yang sama ya dengan yang punya bakat competition ini, coba cari circle lain yang membuat kamu itu semangat untuk berkompetisi. Nah, karena kalau misalnya ada perbandingan yang levelnya lebih tinggi nih, biasanya akan memunculkan energi, oh oke, aku pengen ngalahin itu gitu. Terus bisa juga untuk mencari coach atau mentor yang membantu melihat kesempatan-kesempatan terkait kompetisi ini. Misalnya potensi kamu, lalu potensi pesaing itu seperti apa. Nah, bisa jadi cari mentor yang bisa melihat itu, jadi hasilnya bisa lebih excellent. Terus apalagi ya, ini kalau misalnya kompetisi ini kan mungkin lebih ke bersaing dengan orang lain. Coba deh untuk mengukur kesuksesan itu dari diri yang kemarin. Karena ya harapannya ya setiap hari kita menjadi orang yang lebih baik dari hari yang kemarin. Gak melulu kok harus mencari orang lain yang lebih
Oke, untuk disaingi gitu. Padahal cukup kita untuk menjadi lebih baik dari kita yang kemarin. Jangan lupa untuk merayakan keberhasilan karena ya itu ya tentunya patut diapresiasi, tapi juga jangan terlalu merana ya kalau misalnya tidak memenangkan kompetisi itu. Karena ya orang lain itu banyak dengan segala kemampuannya, mungkin tidak semua itu arena bertanding kamu. Jadi makanya nih kamu harus teliti, strategis, pilih-pilih battle mana yang pengen kamu terlibat di dalamnya. Nah, penting juga nih terkait hal yang perlu diantisipasi juga ya. Tahu situasi di mana kemenangan itu bukan yang utama ya. Nggak semua harus dibawa kompetisi. Ada yang kita mungkin perspektifnya lebih ke kolaborasi bukan kompetisi. Nah, coba lebih peka untuk melihat situasi yang mana yang kompetisi, yang mana yang kolaborasi. Gimana nih dengan yang punya bakat kompetisi yang lemah atau agak di bawah? Bisa jadi yang terasa adalah kamu itu nggak suka perbandingan. Karena ya kamu merasa ya kemampuanku ya kemampuanku, kemampuan orang lain beda-beda dengan keunikannya. Makanya orang ini yang bakatnya lemah ini tidak tertarik nih berkompetisi dengan orang lain, tapi bisa jadi dengan diri sendiri. Nah, bisa jadi nih untuk mengantisipasinya adalah dengan membangun standar yang tinggi gitu ya. Namun bukan karena melihat orang lain, tapi dengan membandingkan diri sendiri yang sebelumnya. Pengen jadi lebih baik yang seperti apa sih dari hari sebelumnya? Itu juga jadi salah satu motivasi nih untuk memacu diri buat lebih baik lagi, buat berjuang lebih keras lagi. Terus juga bisa menggunakan bakat lainnya nih untuk meraih standar yang tinggi, seperti menggunakan bakat achiever, bakat activator, bakat maximizer, dan responsibility ya, mungkin diminta oleh atasan seperti itu. Jadi kamu tetap dapat energinya, tetap dapat motivasinya ketika dilibatkan dalam situasi yang menuntut kamu untuk berkompetisi. Nah, kemarin kan kita udah bahas nih bakat maximizer dan kali ini bakat competition. Semoga kamu tetap ingat ya kalau dua ini memang sama-sama berorientasi untuk menjadi yang terbaik dengan standar tinggi, tapi tetap ada bedanya. Bedanya adalah kalau maximizer ini standar tingginya berasal dari diri sendiri, sementara kalau competition ini standar tingginya sesuai yang berlaku di tengah persaingan, seperti itu. Oke, jadi itu adalah perkenalan bakat competition. Bakat competition ini yang mungkin terlihat sering ambis ikut lomba di mana-mana, itu bukan serta-merta ambis aja nih, karena emang ada loh orang-orang yang mendapat energi, ada yang senang memang ikut kompetisi-kompetisi seperti itu. Jadi semangat buat teman-teman competition.